Baik, selanjutnya bagian kedua dari ini adalah tentang hubungan kalor dengan perubahan suhu dan wujud benda. Kalian pasti tahu tentang hubungan kalor dan wujud benda. Apa? Ada yang tahu? Yang ini ya. Jadi persamaan yang di SMA, Q sama dengan MC delta T ini menunjukkan hubungan kalor dengan suhu. Kalian bisa lihat di sini, kalor berbanding lurus dengan delta T. Artinya apa? Apabila terjadi pertambahan suhu, maka kalor juga akan kalornya juga besar. Atau begini, seandainya sebuah benda memperoleh kalor, maka suhunya akan meningkat. Jadi ini hubungannya. Ya kan, kalau benda dapat suhu, dia suhunya, kalau benda mendapat kalor, maka suhu benda akan naik. Karena di sini Q berbanding lurus dengan delta T. Di sini ada variabel C. Ada yang masih ingat C itu apa? C adalah kuantitas yang berbeda untuk setiap bahan yang berlainan, disebut kalor jenis. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kg benda atau zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Celcius derajat. Di sini ada 1 Celcius derajat, bukan derajat Celcius. Kenapa? Kalau di suhu yang diukur dengan termometer, misalnya termometer digunakan di badan, lalu terlihat 10 angka di termometer, maka itu disebut 10 derajat Celcius. Tapi kalau selisih suhu, misalnya 10 derajat Celcius kurang 5 derajat Celcius, maka hasilnya berapa? Selisihnya 5. Maka selisih itu bukan ditulis 5 derajat Celcius, tapi 5 Celcius derajat. Jadi kalau selisih suhu itu dalam Celcius derajat. Jadi ini hubungannya ya, Q sama dengan MC delta T. Kalau benda mendapat kalor, maka suhunya naik sebanding Q dengan delta T. Ini kalor jenis berbagai bahan, bisa kalian cari aja di internet. Kita tidak terlalu detail ke turunan rumus. Sekarang coba miskonsepsinya. Kenapa sih miskonsepsi? Karena ini yang sering salah-salah dalam materi suhu dan kalor ya. Kalian sudah pernah mempelajari ini di SMA, jadi kita lihat yang salah-salahnya. Coba kalian lihat, ini ada grafik ini waktu dalam menit, sedangkan ini suhu ya, derajat Celcius. Yang warna merah ini grafik pemanasan dari aluminium, sedangkan yang biru ini pemanasan dari besi. Dipanaskannya 10 menit. Nah, setelah 10 menit kalian lihat grafik aluminium lebih di bawah ya daripada besi. Pertanyaannya, ini percobaan, lalu Janah dia melakukan percobaan di lab. Janah menyimpulkan kalor jenis besi katanya lebih besar. Nah, karena grafiknya seperti ini, maka si Janah ini menyimpulkan kalor jenis besi lebih besar daripada aluminium. Apakah benar pendapat Janah? Benarlah, kalor jenis besi lebih besar daripada kalor jenis aluminium. Benar atau salah? Kira-kira benar atau salah? Tidak benar. Kenapa tidak benar? Untuk massa dan kalor yang sama, jadi di sini besi dan aluminium memiliki massa yang sama. Kemudian diberikan kalor juga yang sama. Untuk massa dan kalor yang sama, yang ditunjukkan oleh waktu pemanasan yang sama, kalor jenis itu berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kan Q MC delta T. Q memang berbanding lurus dengan delta T. Tapi kalau C dengan delta T apa? Kalian bisa modifikasi rumus ini. Nanti diperoleh, kalau kita cari C, apa C? C sama dengan Q per M delta T. Nah, atau ini dalam
kalau suhu bendanya sangat kecil. Jadi C sama dengan 1/M dQ per dt. Kalau suhunya agak besar, diferensialnya yang di sini kita hilangkan, yang di bawah ini dt menjadi delta T. Jadi apa? Berbanding terbalik. Jadi kalor jenis berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Sehingga kalau kita lihat di grafik, kalor perubahan suhunya mana yang lebih besar? Besi, ya kan? Awalnya sama-sama 30, tapi besi ini 70. 70 kurang 30, 40. Sedangkan aluminium 50 kan suhu akhir. 50 kurang 30, 20. Mana yang ini? Mana perubahan suhunya yang lebih besar? Besi, ya kan? Besi perubahannya 40, kalau aluminium perubahannya hanya 20. Nah, jadi mana yang lebih besar? Ya, tadi berbanding terbalik. Kalau besi itu perubahan suhunya besar, maka berarti kalor jenisnya kecil. Aluminium perubahan suhunya kecil, berarti kalor jenisnya besar. Jadi kesimpulannya, besi memiliki kalor jenis yang lebih besar dari Iya, jadi apa salah? Nih, berdasarkan grafik nampak bahwa perubahan suhu besi lebih besar daripada aluminium, yang berarti kalor jenis besi lebih kecil daripada aluminium. Jadi hati-hati dalam membaca grafik. Saya salah paham. Jadi justru besi yang kalor jenisnya kecil. Sekarang soal berikutnya. Nanang makan ketupat terlalu banyak sehingga ia kelebihan makan sebanyak 300 kalori. Nanang ingin melakukan kerja dengan menaiki tangga untuk menghilangkan kelebihan energi. Jika massa Nanang 60 kg, berapa ketinggian total yang harus ditempuh Nanang? Energinya 300 kalori, atau ini 300 kilo. Kalorinya kayaknya besar ya. Kalau 300 kalori itu berarti satuan makanan ini. Jadi kayaknya besar, 300 kalori itu sama dengan 300 kilokalori. Kita ubah ini ke dalam joule, maka dikonversi menjadi sekian. Di sini rasanya ada dijelaskan. Nah, di sini mana ya yang satuan kalori itu ini. Nah, ini jadi satuan kalori itu bisa macam-macam, ada joule, ada kalori. Kalau dia kalori K-nya kecil, nah kalau salah, kilokalori itu disingkat kalori, K-nya besar. Biasanya digunakan untuk nilai energi makanan. Tapi kalau kalorinya kecil, itu ya kalori biasa. 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Satuan internasionalnya joule ya. Kalori itu biasanya dipakai dalam satuan makanan. Jadi satuan kalori, 1 kalori sekian, itu kalau K-nya kecil. Sedangkan kalau K-nya besar itu berarti kilokalori, atau berapa? 1000 kalori. Kilokalori disingkat kakal. Kakal ini 1000 kalori. Jadi yang tadi harus dikonversi. Nah, yang ini harus dikonversi. Kan 300 kalori, K-nya K besar, berarti itu sama dengan 300 kakal. 300 kakal itu berarti 300 dikali 1000 kalori. Dikonversi lagi ke joule, nanti dapatnya sekian. Masanya Nanang 60, berapa ketinggiannya? Jadi di sini ada konversi energi, dia kan naik turun menaiki tangga.
Kalau dia menaiki tangga berarti nanti ada ketinggian tertentu terhadap tanah. Berarti dia memiliki energi potensial. Energi potensialnya MGH. Sedangkan energinya diperoleh dari makan ketupat. Sekian tadi ya. Yang kelebihan tadi tinggal dimasukkan M, G, kemudian hanya kita tidak tahu. Kalau mencari H berarti ini dibagi ini dapatnya sekian. Jadi total ketinggian tangga yang harus dinaiki Nanang adalah 2,1 kali 10 pangkat 3 meter. Berarti ini 2100 meter. Wah, ini berarti dia harus menaik gedung pencakar langit. Jadi untuk menghilangkan 300 kalori saja kelebihan makan itu perlu naik gedung pencakar langit. Kemudian yang berikutnya, Ina memiliki massa 15 kg, terkena flu sehingga suhu badannya naik 2 Celcius derajat. Ini kan perubahan suhunya ya. Perubahan, pengurangan, kenaikan itu 2 dalam Celcius derajat. Jika kalori jenis tubuh adalah sekian, maka berapa kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu? Ini kalori jenis tubuh manusia sekian ya. Berapa sih kalornya sehingga tadi Ina mengalami kenaikan sekian, massa sekian 15 kg. Perubahan suhunya atau kenaikan suhu 2 Celcius derajat. Jadi kita masukkan QMC delta T gitu saja ya. M-nya berapa, C-nya berapa, ini untuk tubuh manusia. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu badan ini adalah 1,0 kali 10 pangkat 5 Joule. Dan ini setara dengan 23 kakal atau 23 nilai kalori makanan. Jadi harus makan makanan sebesar 23 kalori makanan agar suhu naik 2 Celcius derajat. Yang berikutnya hubungan kalor dengan perubahan wujud. Pasti kalian pernah ya memasak begitu atau mendinginkan es atau mencairkan es. Jadi kalor itu sangat erat kaitannya dengan wujud benda. Kalian tahu proses membeku? Nah ini ya, kalau pakai rumus yang ini, kalor yang dibutuhkan persatuan massa untuk meleburkan suatu benda disebut kalor lebur, LF. Jadi kalau kita mau mencari kalor yang meleburkan itu mencairkan es berarti massa es dikali kalor leburnya LF. Secara umum, rumus kalor yang diperlukan atau dihilangkan untuk mengubah wujud benda adalah plus minus ml. Plus kalau kalornya masuk, minus kalau kalornya keluar. Kalau mencair itu kalornya kalau mencair perlu kalor ya, jadi plus. Kalau membeku melepas kalor berarti tandanya minus. Jadi apa simpulannya? Apa hubungannya? Kalor bisa menyebabkan benda berubah wujud. Tinggal dicari nanti. Kalau kuantitatifnya seperti ini, kalau dia melebur berarti dicari di tabel kalor lebur berapa, kalau menguap berarti kalor uap. Nah ini tabelnya ya, kalor lebur sekian, kalor uap sekian. Sedangkan ini adalah grafik yang dulu ditemui di SMA ya. Kita ke sini lebih banyak ke miskonsepsinya. Sebentar ya. Ini percobaan aja. Kita tidak bisa melakukan percobaan. Ini ya. Berapa banyak kalor yang harus dikeluarkan kulkas dari air 1 kg bersuhu 25 derajat Celcius agar air itu berubah menjadi es tapi suhunya negatif 10.
Sekarang kita tulis dulu, ini telah asal duluan ya, nggak apa-apa deh, baru miskonsepsi. Masanya 1 kg, suhu awalnya 25, suhu akhirnya negatif 10. Berapakah Q-nya? Sekarang kita lihat di grafik. Nah, ini grafik. Tadi dia 10 ya, jadi 10 di sini, kemudian dia turun dulu ke titik C. Dari sini kan 10 sekitar sini, kemudian ke C. Dari ke C dia perlu kalor untuk membeku. Jadi dia ke sini, ke B. Berapa langkah dari sini? Yang 10 ke sini 1 langkah. Dari C ke B langkah 2. Kemudian turun ke negatif 10. Kalau di ini kan contoh saja negatif 25. Negatif 10 berarti 3 langkah. Nah, sekarang lihat di sini. Misalnya 10 di sini ya. Dari 10 ini ke 0 ada perubahan suhu. Nah, kalau ada perubahan suhu berarti kita pakai rumus yang apa? Q sama dengan MC delta T. Kalau C ke B garisnya lurus. Di sini terjadi perubahan wujud, bukan perubahan suhu. Perubahan wujudnya apa? Membeku. Masih tetap 0 derajat. Di sini 0 derajat. Di titik B pun 0 derajat. Tapi apa? Ini berkebalikan. Kalau yang ini grafiknya menunjukkan ke sini A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Kalau di contoh soal tadi berkebalikan, membeku. Berarti grafiknya dari sini ke C, C ke B, B ke A gitu. Dari apa? Dari C ke B suhunya tetap 0. C ke B suhunya tetap 0 tapi bendanya menjadi padat. Yang awalnya air itu cair berubah jadi padat, jadi dia membeku. Kemudian dari B ke A itu grafiknya turun kan? Kalau grafiknya turun berarti apa? Terjadi perubahan wujud ya. Grafiknya miring begini, bukan rata. Kalau rata tidak terjadi perubahan suhu. Kalau miring seperti ini berarti ada perubahan suhu. Maka pakai rumus lagi Q MC delta T. Jadi di sini ada 3 langkah. Q sama, jadi berapa tadi? Kita lihat. Maunya apa? Kalor kan? Kalor yang dikeluarkan dari kulkas. Jadi kita mencari Q totalnya. Ada 3 langkah, MC delta T, MLF, karena ini tadi perubahan wujud. Jadi kita gunakan rumus yang M dikali L. Kita gunakan yang LF karena dia membeku. Kemudian ini MC delta T. Tinggal kita masukkan M-nya 1. Nah, di sini C-nya yang mana? C-nya waktu dia berwujud air. Jadi C-nya adalah yang ini. 4186. Kemudian delta T-nya berapa? Yang awalnya, bukan 10 ya tadi. Berapa banyak kalor yang harus dikeluarkan dari kulkas? 25. Sepertinya ini salah tulis ya, bukan 20 tapi 25. Kalian nanti bisa coba ulang. Harusnya 25, saya salah ketik. Jadi 25 dikurang 0, karena tadi kita kurangkanlah yang besar kurang yang kecil, jadi 20 kurang 0. Harusnya tadi berapa? 25. 25 kurang 0. Kemudian MLF. MLF ini apa? Masanya 1, LF-nya cari di tabel. Untuk air tadi berubah ke S, itu LF-nya sekian. Kemudian yang ini lagi MC delta T, masih 1 kilo. C-nya adalah apa? Beda. Kalau yang ini C-nya untuk air berwujud cair, kalau yang ini C-nya sudah menjadi S. Kalor jenis S 2100. Ingat ya, sini satuannya kilogram, kemudian yang ini internasionalnya joule per kilogram Kelvin. Kemudian delta T-nya yang besar kurang kecil dari 0 derajat karena grafiknya tadi yang lurus. Grafiknya kayak gini tadi kan? Yalah, mirip kayak gini. Jadi dari sini tadi 25 ya, tadi ternyata 25 ke sini. Kemudian C ke B tetap 0 yang pakai M dikali LF. Kemudian B turun ke negatif 10, itu berarti apa? Yang besar kurang kecil, berarti 0, 0 dikurang negatif 10. Jadi harus sambil mengingat grafik.
0 dikurang negatif 10. Nanti kalau ini semua sudah dihitung, dapatnya ini. Jadi kalor yang harus dikeluarkan kulkas agar air tadi membeku adalah sekian joule. Kemudian telah soal lagi. Rahma memasak kuah ketupat kandangan dalam panci. Ia memasukkan santan, bumbu, dan ikan gabus, ikan haruan yang telah dipanggang ke dalam panci. Kemudian panci dipanaskan di atas kompor tanpa ditutup, berarti dia terbuka pancinya. Setelah beberapa lama, kuah matang dan siap disantap. Ternyata volume santan berkurang. Perubahan wujud apa yang terjadi? Perubahan wujud apa? Kenapa jadi volume santan berkurang? Karena volumenya berkurang karena ada perubahan wujudnya. Mendidih, iyalah. Ketika santan direbus, maka santan mendapat kalor dari kompor. Kalor ini digunakan untuk mendidihkan santan, sehingga terjadi perubahan wujud dari zat cair ke gas. Mendidih itu kan ada muncul-muncul uapnya ya, berarti di sini ada perubahan wujud dari zat cair ke gas. Uap berupa partikel-partikel gas dari partikel zat cair, ya kan, dari santan itu muncul uap itu adalah partikel gas, dia lepas ke lingkungan. Karena dia lepas ke lingkungan, yang terjadi adalah pengurangan partikel zat cair. Jadi santannya berkurang. Di sini ada peristiwa mendidih, uapnya lepas ke lingkungan. Uap itu partikel gas, jadi santannya berkurang gitu ya. Gasnya dari mana? Partikel gas ini yang berasal dari partikel zat cair. Jadi ada perubahan dari zat cair ke gas, dan gasnya hilang ke lingkungan. Lalu yang sering terjadi miskonsepsi juga tentang grafik. Perhatikan grafik pemanasan es. Jadi ini pemanasan. Kalau contoh soal hitungan tadi membeku, ya kan, mendinginkan. Kalau ini memanaskan. Dari es katanya nanti dipanaskan sampai dia menjadi uap. Bagaimanakah suhu benda selama mengalami perubahan wujud? Nah, ya tadi belum dijelaskan. Lihat ya, dari grafik ini benda berubah wujud kemana? Yang ini. Ini S menuju air, berarti di BC. Kemudian yang ini D ke E. Di apa? Awalnya air, nanti di E dia menjadi uap. Ya, gitu kan grafik yang lurus ini. Nah, itu maknanya apa? Di sini waktu dalam detik, sedangkan ini menunjukkan suhu. Jadi di BC dan DE itu ada tidak perubahan suhu. Di B dengan C itu dia mencair. Suhunya tetap 0 derajat. D ke E dia menguap. Kalau dia menguap itu hanya muncul gas, air berubah menjadi gas di permukaan benda saja. Tapi kalau seluruh air, misalnya dalam termos, dalam teko, air dalam teko seluruhnya itu menggelembung, itu namanya mendidih. Jadi muncul gelombung-gelombung uap di seluruh air, itu namanya mendidih. Kalau hanya di permukaan itu namanya menguap. Jadi yang di sini D ke E dia berubah wujud, air ke uap, tapi suhunya tetap 100 derajat. Jadi apa jawabannya? Bagaimanakah suhu benda selama mengalami perubahan wujud? Tetap ya, suhu benda tidak mengalami perubahan. Yang grafik lurus ini, kenapa? Tadi QMC delta T kalau benda dipanaskan nanti suhunya naik, tapi ini ketika dia berubah wujud suhunya konstan, tidak berubah. Kenapa? Ini menandakan bahwa selama selang waktu tertentu ketika kalor diserap, benda mengalami perubahan wujud tapi tidak perubahan suhu. Kalian tahu alasannya apa? Karena karena kalor yang ini kan es ya, esnya mencair. Dari B ke C itu tetap 0 derajat tapi dia mencair. Karena saat itu kalor yang digunakan itu digunakan untuk mengubah wujud. Ya, untuk mengubah wujud, bukan untuk menaikkan suhu. Dia mengubah struktur atom di dalam es. Yang awalnya benda padat, es itu padat, atomnya kuat berikatan, lalu menjadi melemah, jarak atomnya melebar, sehingga dia menjadi zat cair.
Kalian ingat struktur zat padat? Zat padat itu atomnya lebih rapat daripada zat cair. Kalau zat cair itu jarak antar atomnya lebih renggang atau berjauhan. Jadi kalor yang diserap es digunakan untuk mengubah dari wujudnya yang padat ke cair, digunakan untuk melebarkan jarak atom-atomnya sehingga lebih meregang. Karena itulah tidak digunakan kalor tadi untuk menaikkan suhu, tetapi untuk merubah wujud. Jadi ingat, kalau benda mengalami perubahan wujud, suhunya tetap tidak berubah. Ya. Itu hal-hal penting tentang hubungan kalor dengan suhu benda dan perubahan wujud. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain akibat adanya perbedaan suhu. Kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalor yang diserap atau dilepaskan benda itu berbanding lurus dengan perubahan suhu. Selain itu juga dipengaruhi oleh massa dan kalor jenis Q, Mc, delta T. Jadi tadi sudah tahu ya bahwa Q berbanding lurus dengan delta T. Kalor juga berperan dalam perubahan wujud. Kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud dinyatakan dengan Q sama dengan M dikali L. Dan ketika berubah wujud, kalor itu digunakan untuk mengubah wujud, tidak untuk menaikkan suhu. Artinya pada saat benda berubah wujud, suhunya tetap. Di grafik itu datar. Nah, ini saja ya sekilas tentang kalor. Kalian bisa baca-baca dan cari-cari sumber belajar yang lain. Terima kasih.